wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di presentasi kami yang akan membahas tentang analisis keputusan investasi modal. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, pengambilan keputusan investasi yang tepat menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Melalui video ini, kami akan mengulas bagaimana analisis yang mendalam dapat membantu menentukan investasi mana yang paling menguntungkan, apa saja risiko yang perlu diperhitungkan, dan bagaimana memaksimalkan potensi keuntungan dari modal tersedia. Perkenalkan, nama saya Desi Firwanti. Saya saat ini sedang mengampu pendidikan di Universitas Dian Nusantara sebagai mahasiswa jurusan akuntansi. Dalam kesempatan ini, saya dan 3 rekan saya yang bernama Matthew, Anissa, dan Khadijah sangat senang dapat berdiskusi atau berbagi wawasan dengan Anda semua. Semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat dan memberikan nilai tambah untuk kita semua. Jadi, pastikan Anda menyimak hingga akhir karena pembahasan ini memberikan wawasan penting untuk mendukung pengambilan keputusan investasi yang cerdas. Mari kita mulai. Keputusan investasi adalah kebijakan manajemen dalam menggunakan dana perusahaan yang ada pada sebuah aset yang diharapkan akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Keputusan investasi modal berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan prioritas, pengaturan pendanaan, serta penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Lalu, kebijakan investasi seperti apa yang harus dilakukan? Kebijakan investasi yang diambil adalah investasi yang paling menguntungkan, return yang dapat paling tinggi, biaya yang paling murah, waktu pengembalian yang paling cepat, dan risiko seminimal mungkin. Mengapa keputusan investasi modal penting? Karena menempatkan sejumlah besar sumber daya pada risiko jangka panjang serta mempengaruhi perkembangan perusahaan di masa depan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan analisis investasi. Dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi, terdapat beberapa metode analisis. Yang pertama, melalui pengumpulan data, di mana data ini dapat dikumpulkan melalui laporan keuangan perusahaan, proyeksi pasar, serta analisis industri yang ada. Lalu, ada analisis data, di mana data-data yang sudah dikumpulkan itu dianalisis melalui beberapa teknik seperti teknik statistik, melalui rasio keuangan, dan juga melalui penilaian risiko. Lalu ada juga pengambilan keputusan, di mana dalam pengambilan keputusan ini terdapat seleksi kriteria, perbandingan opsi, serta keputusan akhir. Lalu ada tujuan investasi, di mana tujuan investasi ini terdapat 2 bagian, yaitu tujuan jangka panjang dan juga tujuan jangka pendeknya. Selanjutnya ada juga monitoring dan evaluasi, di mana kita melacak kinerja investasi, lalu melakukan tinjauan secara berkala, serta memastikan bahwa investasi ini mencapai tujuan. Selanjutnya ada komponen analisis, di mana di dalam komponen analisis ini terdapat 5 bagian penting. Yang pertama adalah arus kas. Proyeksi arus kas masuk dan keluar dari investasi perlu dianalisis secara mendalam untuk memastikan investasi berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu resiko, di mana identifikasi dan analisis resiko yang terkait dengan investasi ini juga penting untuk menjaga investasi kita sesuai dengan risiko yang stabil. Yang ketiga adalah waktu, di mana pertimbangan waktu dalam pengembalian investasi ini perlu dilakukan analisis agar mencapai waktu yang sesuai. Yang keempat adalah biaya modal. Menghitung biaya modal yang diperlukan untuk mendanai investasi juga diperlukan analisis agar investasi dapat dilakukan dengan baik. Yang kelima adalah return on investment atau ROI, di mana ROI ini mengukur tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi yang dilakukan. Lalu ada penganggaran modal. Proses pengambilan keputusan investasi modal itu disebut juga dengan penganggaran modal, di mana dalam penganggaran modal ini terdapat 2 jenis proyek yang kita bisa kategorikan. Yang pertama adalah proyek independen, di mana proyek yang jika diterima atau tidak kita terima atau kita tolak, itu tidak akan mempengaruhi arus kas terhadap proyek lainnya. Sedangkan ada juga proyek saling eksklusif, yaitu proyek-proyek yang jika kita terima akan menghalangi penerimaan proyek lainnya.
Selanjutnya ada metode keputusan investasi. Metode keputusan investasi ini terdapat dua model, yaitu yang pertama ada model non-diskonto, yang berarti mengabaikan nilai waktu dan uang. Kemudian yang kedua ada model diskonto, yang berarti mempertimbangkan nilai waktu dan uang secara eksplisit. Selanjutnya metode keputusan investasi yang pertama yaitu model non-diskonto. Model non-diskonto ini mencangkup dua. Yang pertama ada payback periode, yang berarti waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk memperoleh investasi awalnya kembali, atau waktu balik modal. Untuk rumus dari payback periode sama dengan investasi awal dibagi dengan arus kas tahunan. Yang kedua ada profitability index atau PI, yang berarti mengukur rasio antara nilai sekarang dari arus kas masa depan dengan investasi awal. Rumus dari profitability index atau PI sama dengan laba rata-rata dibagi dengan investasi awal atau investasi rata-rata. Selanjutnya yang kedua itu ada model diskonto. Model diskonto ini dia mencangkup dua rumus, yaitu yang pertama ada net present value atau NPV. NPV ini menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dari investasi. Nah, untuk rumus NPV ini yaitu arus kas dikali dengan faktor diskonto. Kemudian untuk yang kedua ada internal rate of return atau IRR. IRR ini menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi. Nah, untuk rumus dari faktor diskontonya itu sama dengan investasi awal dibagi dengan arus kas tahunan. Pertumbuhan analisis investasi. Yang pertama ada kondisi ekonomi, yaitu memahami faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi keputusan investasi. Yang kedua ada regulasi, mempertimbangkan regulasi dan kebijakan pemerintah kepada keputusan investasi. Yang ketiga, tren pasar, mengamati tren pasar yang mempengaruhi potensi investasi. Yang keempat, dampak lingkungan sosial, yaitu mengevaluasi konsekuensi sosial dan lingkungan sosial dari investasi tersebut. Selanjutnya ada analisis resiko investasi. Yang pertama ada resiko sistematis, yaitu risiko pasar yang tidak dapat dihilangkan melalui diverifikasi, misalnya resesi ekonomi dan perubahan suku bunga. Yang kedua ada resiko non sistematis, misalnya resiko spesifik yang dapat diminimalkan melalui diverifikasi, misalnya kegagalan proyek dan manajemen buruk. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.